kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum, harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Sebelum dialog kita mulai, kami sampaikan bahwa kami sudah mencoba menghubungi Mendagri dan stafnya untuk memberikan informasi terkait hal ini, namun sampai dengan saat ini belum dapat memberikan komentarnya. Dan kami akan tetap mencoba untuk menghubunginya untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak Kemendagri. Untuk saat ini kami akan menyampaikan informasi mengenai sejumlah data yang akan disampaikan oleh rekan saya Eliza Hasan. Silakan Eliza. Ya baik, terima kasih Valerina Daniel. Pemirsa, sudah seharusnya pejabat negara taat pada asas dan ideologi dasar negara. Pejabat negara tidak boleh mendukung ataupun terpengaruh dengan ideologi manapun yang ingin merongrong ataupun kita katakan juga merongrong Pancasila di sini. Di mana pejabat negara telah disumpah untuk mengabdi pada negara dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Tidak hanya itu, ada aturan hukum lainnya juga mengatur tegas hal ini. Kita simak berikut ini pemirsa, di mana berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di sini dikatakan bahwa nilai dasar pejabat negara itu ada 4 hal, di mana diantaranya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pemerintahan yang sah. Kemudian, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, lalu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Memang sejauh ini pemerintah pun belum memberikan data ataupun mengunjuk atau membeberkan siapa sajakah sebenarnya pejabat yang anti Pancasila. Namun di sini kalau kita lihat sempat ada beberapa pejabat yang sempat terlibat dalam kelompok radikal ini. Ya, ini berdasarkan Litbang Berita 1 TV ini kita ingat bahwa sebelumnya ada Triyono Utomo Abdul Sakti, mantan pejabat Kemenkyu dengan pangkat terakhir 3C. Beliau pada saat itu ditangkap di Turki dan diindikasikan bahwa akan masuk ataupun bergabung bersama ISIS. Selanjutnya adalah ini selanjutnya, selain tadi ada Triyono Utomo Abdul Sakti, ini Dwi Joko Wiwoho, mantan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Badan Pengusahaan Batam. Ini dikatakan juga beliau diindikasikan ingin ataupun masuk ke dalam jaringan ISIS. Yaitu adalah 2 pejabat yang terlibat dalam kelompok radikal ISIS. Kembali ke Valerina Daniel. Baik, terima kasih Eliza atas informasi Anda sampaikan. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Saya ke Pak Rubikin, itu kalau dilihat kan ada beberapa pejabat yang memang sudah terbukti ingin bergabung dengan ISIS dan lain-lainnya. Tapi kalau dari pengamatan NU sendiri, apakah saat ini bisa dikatakan ada banyak pejabat yang bisa dinilai sebagai anti Pancasila atau seperti apa pengamatan MU? Ya itu tadi Mbak, jadi dari 3 tahapan proses pendadaran, yaitu pembudayaan alam pikiran atau mereka istilahkan dengan tasfih. Kemudian yang kedua adalah proses berinteraksi yang mereka lakukan, maka dalam kurun waktu yang 30-an tahun ini sudah menghasilkan banyak kader. Dan kader itu bisa saja sudah terdistribusi di berbagai tempat. Apakah itu bagian dari kelompok sipil, civil society maksud saya, atau bahkan kemudian bagian dari pemerintah. Itu bisa saja terjadi. Tetapi yang perlu kemudian ditekankan bahwa dimanapun mereka berada, saya kira sekarang harus mulai kita ajak bersama-sama untuk kembali mengukuhkan kebersamaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Mengakui Pancasila sebagai ideologi dan seterusnya. Soal organisasinya, ya harus dibubarkan. Tentu saja karena ini negara hukum, proses pembubarannya juga harus sesuai dengan hukum. Tetapi sekali lagi sikap
tegas pemerintah untuk membubarkan itu harus kita dukung. Oke, baik Pak Adiaksa sebagai seorang pejabat negara, udah nggak pejabat lagi. Yang pernah menjadi pejabat negara, dan kemudian sekarang melihat kondisi seperti ini, menurut Anda apa sih rambu-rambu yang mungkin perlu diperhatikan oleh seorang pejabat negara untuk tidak terpleset dalam tanda kutip seperti itu? Kalau saya melihat sistem ya Mbak, kita nggak ada sustainable program Mas, kita di Indonesia ini. Jadi apa namanya ya, mohon maaf ya dengan segala hormat gitu ya, kita terlalu longgar. Kita ketika masuk pada era reformasi, saya katakan kalau mengacu kepada Profesor Dr. Kenichi Omae ya, dalam bukunya The End of the Nation State ya, dia mengatakan there are 4 I's can make over the world. Ada 4 I yang akan merubah wajah negara-negara atau negara-negara berkembang. Yang pertama wajah dunia. Pertama industri, saya tidak bahas. Yang kedua adalah investasi. Kita tidak bahas di sini. Yang ketiga individualis. Ketika informasi ini masuk, yang keempat adalah informasi. Informasi terlalu terbuka, Mbak. Masuk kita dapetin, ya kan? Dan orang tidak menseleksi lagi. Saya ini merasa dirugikan loh hari ini. 41 media sosial langsung brrrr gitu. Tapi teman-teman juga brrrr. Jadi informasi yang masuk ke relung anak-anak muda kita nggak ada barriernya, nggak ada tanya gitu loh. Jadi ini bagaimana supaya informasi ini tugas kita dan utamanya adalah tugas pemerintah. Kenapa di Malaysia bisa? Kenapa di kita terlalu terbuka informasi yang kita terima? Dan kita tidak tahu lagi yang mana hoax, yang mana tidak hoax. Berita kan begitu, udah main di media sosial. Ini hari ini kalau mau bangsa ini survive, kita harus sama-sama nih membuat rambu-rambu juga tentang media sosial ini. Media kita ya terutama. Media juga, media massa juga. Produksi film-film kepahlawanan. Waktu saya Menpora dulu, saya bilang, kita tiap kementerian bisa nggak kita bikin satu film? Ayo kita bikin satu film namanya Laksamana ke Malahayati. Kalau 34 kementerian bikin satu film tentang pahlawan-pahlawan Indonesia, tambah lagi 34 daerah bikin pahlawan-pahlawan daerah, kita ada 68 film untuk menghadapi bahaya globalisasi dan segala macam. Munculnya mungkin paham-paham yang lain paham-paham yang lain. Oke, berarti kembali lagi pada si individu itu juga, karena kan memang mungkin belum ada rambu-rambu yang pasti, jadi berarti kembali kepada individunya. Nah, ketika misalnya waktu HTI kemudian mendatangi Pak Adiaksa Daud itu, mereka bilangnya apa sehingga akhirnya? Saya diberi undangan, dialog ini adalah persatuan Islam, bla 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 bla. Saya hadir, gitu. Ya sudah, selesai. Saya tidak pernah jadi anggota, bukan simpatisan. Tanyakan mereka, tidak ada. Dan saya pikir ini gerakan dakwah. Saya kalau namanya gerakan dakwah, Mbak, saya mesti datang. Orang hidup kita akan kembali kepada Allah kok, ya kan? Jelas ini. Hidup hanya sekali, foto hidup saya. Hidup hanya sekali, gunakan untuk mengabdi dan membangun negeri agar tidak menyesal nanti, surga tujuan abadi. Nasionalis, religius, kelar. Waktu itu kan tahun 2013 ya. Iya, nah, sampai dengan sekarang bagaimana? Apakah masih berhubungan dengan HTI? Enggak ada. Coba lihat, ada datang nggak saya? Pengajiannya apa? Saya banyak. Semua tokoh-tokoh yang ada pengajian saya datang, saya tarekat Naksabandia saya ikut, itu saya ikut, saya anggota karena saya ikut dengan Kiai Wahyudin, teman beliau di PBNU itu senior saya saya ikut. Muhammadiyah saya ikut di pengajian di rumah Bang Din Samsudin. Kalau ada pengajian saya mesti datang, Mbak. Tapi pengajian HTI saya tanyakan mereka, nggak pernah saya datang pengajiannya, gitu loh. Jadi saya bingung tiba-tiba saya dibilang kalau memang benar ya, tuduh aja seperti itu dan ya ini memang menurut saya terlalu cepat untuk memberikan rubber stamp kepada orang itu. Oh ini anti Pancasila, harus betul-betul dilihat dulu, gitu kan? Karena ini berbahaya. Teman-teman udah kita lapor ke Polda, kita bikin itu. Teman saya pikir ini akan memperkeruh suasana, Mas. Nggak perlu. Yang penting saya sudah klarifikasi dengan Mendagri, Mas Cahyo bilang, oke Mas dipahami, minta nanti kalau bisa Mas Adiaksa ngomong sama Menko Polhukam, dia senior saya, selesai masalahnya. Kalau dibikin terus, buat bangsa ini tadi kata Presiden Bapak Jokowi apa? Bangsa ini terlalu banyak ngomong. Ya yang penting kerja. Banyak ngomong kita ini hari ini. Oke, kan kami belum bisa menghubungi dari Kemendagri dan mungkin juga Menko Polhukam juga belum bisa dihubungin saat untuk memberikan klarifikasi. Kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa Anda sampaikan kalau memang bisa disampaikan saat ini? Apa yang ingin Anda seperti yang saya sampaikan tadi, klarifikasi saja. Kok saya terus dibilang kalau memang betul itu anti Pancasila? Dari mana? Ada nggak kata-kata saya satu kali anti Pancasila? Nggak mungkin lah. Mau kakek saya itu ikut bersama-sama mendirikan bendera merah putih 23 Januari tahun 45 belum merdeka loh di Gorontalo. Ayo bersama-sama. Jadi gimana udah sejumlah data. Saya dari Tarpatnas, Suspatnas, Lemhanas Pemuda sampai Menpora, saya nggak ucuk-ucuk loh, Mbak. Saya nggak ucuk-ucuk. Saya mendapatkan kekuasaan mobilitas vertikal bukan karena faktor kedekatan melalui kepartean. Tapi saya dapat dari bawah karir saya. Oke, saya akan bikin lagi. Kalau Anda melihat sebenarnya bagaimana sih caranya HTI ini merekrut orang ataupun bisa menjadi simpatisan mereka?
Ya pertama tentu saja ketika organisasi itu masih tertutup ya, apalagi di rezim Orde Baru yang lalu, di mana kontrol pemerintah sangat ketat terhadap berlangsungnya ideologi, maka tentu dengan melalui jaringan, melalui sel. Ya. Proses inilah yang kemudian terus-menerus dilakukan dan menggunakan zona-zona di wilayah di mana perguruan tinggi favorit itu ada. Jadi mengikuti pola itu dan terus-menerus dikembangkan. Ada sel yang bergerak di lini mahasiswa, ada sel yang bergerak di lini yang lain dan begitu terus jejaring itu. Nah, begitu kemudian misalnya ini sudah mulai cukup ininya, maka proses berikutnya adalah proses interaksi. Proses interaksi itu adalah proses pembauran di masyarakat. Proses pembauran di masyarakat artinya mulai mempengaruhi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Nah, baru kemudian tahap ketiga, ketika situasinya dianggap sudah memungkinkan, barulah kemudian declare soal tanda petik merebut pemerintahan. Nah, itu memang tahapan yang dilakukan. Jadi ini semacam kayak ada di mana saja. Strategi mereka untuk masuk ke pemerintahan dengan mungkin menaruh orang-orangnya itu juga termasuk? Salah satu di antaranya. Bahkan menurut Great Valley dalam penelitiannya itu termasuk juga di doktrinnya adalah memang bila perlu mengambil pejabat-pejabat tinggi, baik di institusi kehakiman, di institusi militer, di institusi kepolisian, di institusi pemerintahan. Memang begitu doktrinnya. Itu upaya mempercepat proses pengambilan atau perolehan kekuasaan itu. Memang begitu tahapannya. Baik, kita akan lanjutkan mengenai hal ini nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog ini dengan menghubungi nomor telepon yang tersedia di layar kaca Anda saat ini. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.